Ya, saudara, para elit dan tokoh politik nasional tampaknya mulai melancarkan atau bergerak melakukan manuver untuk merebut dukungan parpol sekaligus menunjukkan kepada publik mereka tertarik di 2024. Ini mencari simpati publik. Tahun politik biasanya datang 1 tahun menjelang pemilu atau pemilihan presiden terutama. Nah, kini diperkirakan atau diduga 2,5 tahun lagi 2024, tapi sudah cepat terjadi. Apa yang bisa dicermati dari momen-momen politik yang barusan juga sudah kami hadirkan beberapa di antaranya, karena terjadi cukup banyak. Sudah bergabung untuk membahas ini secara daring tentunya untuk Sapa Indonesia Pagi, Direktur Eksekutif LSI, Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan, serta analis komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah, Mas Gun-Gun Herianto. Mas Gun, Mas Jayadi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Bayu? Sehat, salam sehat buat kita bertiga. Dan saya tadi sudah mengingatkan untuk pemirsa Sapa Indonesia, kalau mau dengerin dialog pagi ini santai saja. Kalau perlu siapin kopi atau penganan untuk untuk sarapan, karena kita mau ngobrol santai untuk melihat situasi politik nasional. Tampaknya ini udah pasti menjelang 2024. Saya juga nggak tahu nih kenapa Anda berdua juga biru-biru ini tampaknya. Bukan tanda apa-apa ini kan? Pakaiannya. Biru itu tanda mulia. Tanda mulia ya. Setuju Mas Gun. Mas Gun, berarti saya langsung nih mulai pelan-pelan di bagian pertama ini. Saya mau agak sedikit fokus ke Ibu Mega sama Pak Prabowo yang saling puji terus. Muncul, iya sih, meresmikan patung Bung Karno di Kementerian Pertahanan begitu. Tapi ini simbolnya pasti nih Mas Gun bisa melihat simbol-simbol ini. Ini udah pasti PDI Perjuangan dengan Gerindra makin kuat atau apa Mas Gun? Iya, saya pikir ini menyangkut intensitas komunikasi ya, yang sifatnya aksi reaksi, dan saya pikir panggung yang ditunjukkan itu bagian dari impression management atau manajemen kesan bahwa hubungannya semakin positif, hubungannya semakin menuju ke solid begitu ya. Itu saya pikir pesan politik yang hendak disampaikan. Ya. Dan saya pikir itu juga dilakukan oleh elit politik dari partai-partai lain, seperti misalnya Pak AHY, ya kan. Kemudian juga saya lihat dilakukan oleh PKS. Jadi baik individu maupun institusi partai akan melakukan intensitas komunikasi. Nah, kemudian yang kedua, saya lihat kenapa semakin membesar begitu ya pembicaraan soal Pilpres 2024, karena ruang ekspresi simboliknya semakin meluas. Bukan hanya elit yang bicara, tapi juga warga biasa. Terlebih misalnya kanal-kanal ekspresi komunikasinya semakin beragam. Ya. Kita bisa lihat bukan hanya di mainstream media seperti pembicaraan kita hari ini, pagi ini, tetapi juga media di media sosial juga sudah rame ya. Ya, penetrasi internet di Indonesia yang 73% itu, hampir 202 juta orang yang kemudian menjadi internet user, dan 61,8% diantaranya itu adalah pengguna media sosial. Jadi intensitas yang tinggi dalam penggunaan media sosial itu, Mas Bayu, membuat pembicaraan soal Pilpres 2024 juga bukan hanya pembicaraan elit, tapi warga biasa. Gitu. Ya. Walaupun saat ini kita harus membacanya ini adalah semacam safari-safari politik. Untuk sementara ini saya membacanya adalah masih partai politik. Kita sebetulnya mengetahui PKS sudah safari ke beberapa partai politik termasuk ke PDI Perjuangan. Katanya mengenalkan logo baru, himne baru atau apa, tetapi pasti bicara juga 2024, membuka saluran komunikasi begitu kan. Nah, masih membahas simbol-simbol dari politik nasional, tampaknya yang terus terjadi untuk tahun politik yang datang lebih cepat ini, sebelum 2024, 2,5 tahun sebelumnya. Mas Jayadi Hanan masih bersama kami, Direktur Eksekutif LSI, dan juga Mas Gun-Gun Herianto, untuk menganalisa komunikasi politik pada pagi hari ini. Mas Gun, Anda setuju? Saya masih sedikit menyambung Mega Pro atau PDI Perjuangan dengan Gerindra. Pengen tahu saya, kalau iya PDI Perjuangan kan calon-calonnya sudah lebih kelihatan. Ada ya Ibu Mega saya sebut juga. Kemudian Pak Ganjar, ada Puan yang juga sering disebut namanya akan bersedia maju. Nah, kalau di Gerindra siapa Mas Gun? Anda silahkan juga menganalisa selain Pak Prabowo langsung ya. Saya berpikirnya kan selain Pak Prabowo siapa sih yang tokoh muda? Sandiaga Uno?
misalnya? Iya, saya lihat kalau bicara nama, kalau di Gerindra selain Prabowo tentu juga ada Sandi ya, yang Ya. sering kemudian muncul di persepsi publik yang disurvei oleh teman-teman. Mm. Begini Mas Bayu, saya pikir dalam pendekatan komunikasi politik itu ada 4 tahap kan ya, termasuk juga saya pikir akan terjadi di PD Perjuangan ataupun Gerindra dan partai-partai lain. Oke. Pertama adalah tahap pemunculan, dan ini adalah fasenya sekarang. Memunculkan sejumlah nama, itu misalnya Ganjar atau Puan di PD Perjuangan, kemudian juga nama-nama Pak Anies atau nama mungkin AHY, itu tahap pemunculan. Yang kedua itu tahap legitimasi. Itu pada saat misalnya di survei tinggi, termasuk juga dapat proses kandidasi di internalnya itu mulus. Misalnya dia mendapatkan tiket. Nah Ya. itu aspek legitimasi internal dan eksternalnya ada. Ya. Kemudian yang ketiga itu proses peneguhan, di mana ada semakin bisa menyulitkan basis dukungan, kelompok pro kontra yang sampai di solid stage ya. Itu nanti pada saat misalnya fase-fase kampanye dilakukan. Ya. Dan terakhir adalah pemilihan. Nah sekarang saya pikir di proses yang krusial, Ya. seperti di PD Perjuangan, ya itu kan juga tidak semudah Iya ya. seperti bacaan linear publik. Iya. Maksud saya oke. Ada yang bahwa- populer tapi bermasalah internal. Ada yang kayaknya sudah cukup kuat, malah saya langsung saja menyebut, misalnya Mbak Ya. Puan, udah Ya. putrinya ibu, tapi sebutlah di dalam survei kurang muncul begitu. Nah ini kan jadi kendala begitu. Kalau begini makin seru dong ya, Mas Gun. Iya, itu bisa jadi dilema sendiri sebenarnya Oh. bagi PD Perjuangan. Oke. Mungkin masih ingat juga peristiwa 2014. Awalnya sebagian dari elit PD Perjuangan kan tidak happy dengan Pak Jokowi. Termasuk Pak Taufik Kemas, saya lihat di pernyataan-pernyataan awalnya kan waktu itu almarhum Ya. termasuk verbal agresif ya. Ya, bukan langsung, Termasuk juga bukan Pak orang yang Cahyo langsung waktu setuju itu. juga Tetapi gitu ya. kemudian, ya injury time karena elektabilitas Pak Jokowi sangat meroket begitu, akhirnya kemudian mendapatkan tiket dari PD Perjuangan, ya kan? Ya. Dan itu saya pikir sekarang juga dialami oleh PD Perjuangan. Di satu sisi batasan afiliatif internal menghendaki ke Puan misalnya, Ya. terlihat dari proses-proses yang kita bisa baca ya, terutama semakin solid informasinya sejak tanggal 22 Mei itu, di mana ada pernyataan-pernyataan agresif ya dari elit PD Perjuangan untuk merapatkan barisan Ya. di internal, ya kan? Dan gongnya menurut saya pernyataan simbolik Bu Mega bahwa petugas partai itu harus nurut, kalau enggak out ya. Iya. Itu kan contoh pesan-pesan yang sebenarnya bisa punya konteks umum ke seluruh kader, tetapi ada konteks khusus menurut saya dalam proses kandidasi jelang 2024. Kalau begitu, ya kalau gitu Mas Gun, tokoh-tokoh yang muncul di survei, artinya angka surveinya cukup tinggi dan sekarang muncul. Ada Ridwan Kamil, ada Ibu Risma, ada Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Masih mungkin dong berarti untuk kemudian diambil oleh partai politik tertentu untuk maju di Pilpres 2024? Iya, kalau bicara mungkin, ya itu akan sangat bergantung pada pilihan-pilihan si kader di PD Perjuangan itu yang disebut bisa seperti Risma, taruhlah apa mau pindah atau Ganjar mau pindah partai. Ridwan Kamil kan memang tidak. Ya, maksud saya dalam konteks bahwa, maksud saya dalam konteks sebuah partai politik nggak punya jagoan juga gitu, yang kemudian populer banget gitu kan, akhirnya mereka harus mengambil seperti dulu PD Perjuangan mengambil Pak Jokowi gitu, kira-kira. Mungkin ya, terjadi kan? Kasus Jokowi kan memang kader PD Perjuangan ya. Ya. Mungkin masalahnya adalah apakah figur utama yang dikehendaki, misalnya seperti posisi Ibu Mega mau maju lagi atau kader lain, misalnya seperti Pak Jokowi waktu itu. Ya. Tapi kalau saya lihat Mas Bayu, untuk 2024, kalau membaca tren dari sekian banyak perbincangan internal maupun eksternal, PD Perjuangan sepertinya memang akan all out mendukung Puan Maharani, begitu ya. Ya. Cuman posisinya apakah kemudian jadi berfungsi dengan Gerindra,
dan potensi itu sangat besar, misalnya seperti Prabowo Puan begitu ya. Ya. Dan di tingkat itulah menurut saya posisi Megawati akan sangat menentukan. Kenapa? Karena dia bukan hanya sekedar ketua umum, tapi veto player dalam konteks penentuan kebijakan strategis partai, terutama dalam pilpres. Oke. Terutama misalnya pilpres 2024. Kalau Oke. misalnya ruang itu diambil oleh Mega berdasarkan amanat Kongres sebagai veto player dalam penentuan figur utama yang akan didorong di 2024, maka posisi Ganjar menurut saya menjadi lebih mengecil ya, terutama untuk dapatkan tiket dari PDI Perjuangan. Dan apakah nanti prosesnya adalah ada stimulan dari kekuatan di luar PDI Perjuangan yang kemudian berkomunikasi dengan pihak Ganjar, kan begitu? Oke. Ya, kalau gitu saya kemudian akan sedikit mencoba mencari tahu kalau ya lebih kuat pada saat ini. Bisa saja terjadi perubahan kan Mas Jayadi dan Mas Gun ya. Partai politik bergerak, bermanuver ya. Mas Jayadi sudah menjelaskan, Mas Gun sudah menjelaskan. Tokoh-tokoh juga bermanuver. AHY boncengan sama Ridwan Kamil. Ini membuka komunikasi. Bu Hovifah juga bertemu dengan AHY. Bu Hovifah bertemu dengan Ridwan Kamil. Ini berarti tokoh-tokoh ini boleh kita sebut mereka sudah membuka komunikasi dan menuju ke 2024. Walaupun kalau ditanya enggak, kita enggak bicarain soal politik, bicara soal apa. Tapi gambar-gambar itu bagi Mas Gun, ini diterjemahkan oleh Mas Gun untuk kita sebenarnya berbicara ke arah sana. Benar Mas Gun? Iya, sangat benar. Menurut saya pergerakan para aktor itu menuju 2024 ya. Terlepas dari momentum apa yang kemudian ditunjukkan kepada publik. Tetapi ya ini kan lagi proses pencarian ya. Tokoh sekaligus chemistry di antara mereka dan partai yang mendukungnya. Saya tadi melanjutkan Mas Jayadi, saya setuju bahwa poros kedua ya Mas Bayu di luar Gerindra dan PDI Perjuangan itu yang paling mungkin kalau melihat peta kongsi itu adalah PKS, Demokrat dan PAN dalam satu paket. Itu kan sebenarnya udah lewat threshold ya. Sudah cukup. Presidensial threshold dia udah nyampe 22,78%. Artinya udah bisa jadi satu paket. Nah, poros ketiga itu memang akan didinamisasi oleh kekuatan tadi yang Mas Jayadi sebut. Golkar itu 12,31 ya Mas Jayadi. Kemudian PKB 9,69 itu kalau misalnya mereka berfungsi udah jadi poros ketiga tuh. Iya kan? Iya. Belum lagi posisi Nasdem 9%-an ya. Dan jangan lupa juga ada P3 4, jadi dinamika poros ketiga itu akan sangat ditentukan oleh Golkar dan posisi PKB. Nah, soal balik ke tokoh, Mas Bayu itu memang satu di antara 3 faktor yang menurut saya sekarang akan menjadi faktor penentu kongsi-kongsi politik ya ke depan. Karena apa? Poros di luar PDIP dan Gerindra menurut saya syarat bisa nyatu tuh karena 3 hal. Pertama, itu ada figur yang bisa nyatuin. Ya, itu merepresentasikan tentu negosiasi dan lobby di antara mereka. Iya kan? Kalau kemudian tidak ketemu itu repot. Ya, kemudian yang kedua adalah agenda bersamanya apa? Ya kan? Karena kita bisa analisis dari ragam pertemuan beragam kekuatan politik. Kalau kemudian tidak bersepakat dengan agenda bersama, karena itu tentu partai-partai juga office seeking ya kan? Itu kan bicara soal keuntungan mereka dalam kekuasaan, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga itu mereka bisa mengatasi ego sektoralnya. Partai-partai itu kan egonya pasti inginnya mereka yang nomor 1, baik itu di capres maupun di cawapres. Betul nggak? Nah, posisi itulah yang seringkali kemudian tidak mempertemukan pada akhirnya di injury time kongsi politik mereka, iya kan? Kecuali kalau misalnya tadi ada faktor pengubah yang menurut saya cukup dominan di 2024 itu ada proses borongan, misalnya sebut aja tadi misalnya seperti PDIP dan Gerindra itu mampu mengonsolidasikan kekuatan partai-partai dalam kongsinya Pak Prabowo dan Mbak Puan sehingga tidak menyisakan kekuatan lain. Nah, itu bisa jadi faktor pengubah ya. Kalau kita
Makanya kalau kita bicara kongsi dan siapa yang menang dari figur yang diusung oleh kongsi terlalu prematur. Oke, Mas Gun, singkat saja waktu saya terbatas. Ya, PD saya Perjuangan ini akan mampu menyelesaikan kisruh internalnya dan kemudian akan solid menurut Anda? Atau harus muncul, mohon maaf nih, saya bilang gini, kalau kader-kadernya sulit untuk mengajukan kader-kader mudanya sulit, jangan-jangan Ibu Mega maju sendiri, selesai itu. Saya melihat kalau Bu Mega maju sendiri, rasa-rasanya hitungan PD Perjuangan sendiri tidak ya. Iya. Saya lihat potensi untuk memajukan Puan lebih besar. Iya. Dan Hanya PDIP akan tetap solid begitu menurut Anda? Iya. Dan tradisinya kan memang Mega sebagai pemutus, dan ketika misalnya sudah menjadi kebijakan internal partai, barisan struktur partai sih bisa solid. Tetapi apakah basis pemilih akan kemudian tetap loyal pada keputusan misalnya elit? Ya. Jika berbeda dengan arus bawah, nah itu jadi problem dinamis yang kemudian harus dibaca oleh PD Perjuangan, menjadi dilema ya. Ya. Itu yang saya ingat betul Mas Bayu 2014, Pak Jokowi kenapa kemudian juga menarik minat partai-partai lain, karena dia bisa keluar dari captive market PD Perjuangannya begitu. Iya. Oke. Ya kan, kalau hanya sekedar pemilih PD Perjuangan ya mungkin tidak terlalu menarik bagi partai-partai lain. Sehingga kemudian dari awal kan ada partai yang non PD Perjuangan yang sudah declare posisi Pak Jokowi kan begitu sebagai capresnya. Iya. Menarik. Memang Dan ini itu masih bisa terjadi juga pada Pak Ganjar. Iya. Menarik bahwa untuk melihat ini semua masih 2,5 tahun lagi dan perkembangannya masih akan terus terjadi. Jadi Mas Jayadi sama Mas Gun siap-siap kalau pagi-pagi saya minta untuk gabung lagi dan ngobrol-ngobrol seperti ini lagi. Insya Allah. Insya Allah ya. Kita sehat. Nanti Amin. Ya. Terima kasih Mas Jayadi, Ya, Mas Gun, terima kasih analisanya. Sama-sama. Kita jadi menambah wawasan berkaitan dengan pertemuan tokoh-tokoh politik juga partai politik yang selama ini terjadi. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.